Assalamualaikum, salam literasi. Ya, tentang nanti. Melanjutkan serial tentang nanti. Beberapa kata-kata, beberapa kalimat, beberapa pikiran yang saya kumpulkan gitu. Harapannya suatu hari akan bermanfaat untuk anak cucu dan generasi setelah kita gitu. Karena kalau menasihati itu kan kadang ada pemantiknya ya. Melihat sesuatu lalu kita ngomongin apa gitu. Sementara kan kita bisa mengumpulkan hal-hal yang mungkin dibutuhkan anak-anak kita atau cucu kita tanpa ketemu masalah dulu gitu ya. Jadi kita kumpulin dulu di sini, nanti suatu saat kalau ngeklik nggak sengaja nyangkut di sini ya jadi jejak digital. Saya tentang nanti semangatnya itu sebenarnya. Nah, sudah kesekian kali nih tentang nantinya. Saya udah ngomongin tentang berpikir seperti akuntansi, saya bicara tentang berpikir seperti seniman, terus berpikir seperti ilmuwan, berpikir seperti komputer. Nah, sekarang saya berpikir seperti kekasih. Sebenarnya ini ada masukan dari teman-teman juga ya. Kayak contohnya kemarin Mbak Ayu titip pesan, Mbak Mas Putu ngomongin tentang berpikir seperti ibu gitu. Saya pikir sama ini, kekasih ini ya siapa sih yang paling memiliki kasih sayang sedahsyat seorang ibu gitu kan. Karena ibu ini memiliki rahim tempat kita dilahirkan. Jadi tentu sebuah simbol semesta gitu atas cinta kasih sayang itu ya ibu muaranya gitu. Jadi saya pikir memilih tema berpikir seperti kekasih ini menjadi cocok. Kita kekasih jadi luas gitu ya, kemasannya jadi luas sekali. Nah, sebenarnya saya awali dari Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, memulai perbuatan katanya harus Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan kalau dari secara etimologis sebenarnya nggak ada kata nggak ada atas nama, ya benar atas nama ya. Kalau di terjemahan itu kan dengan menyebut nama Allah gitu. Sebenarnya nggak sekedar menyebut tapi mengatasnamakan Allah, ini atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ini lebih dalam. Kalau menyebut ini kan yang aktivitas lisan ya. Jadi sebenarnya kata menyebutnya ini nggak ada dalam etimologis ya. Bismillah kan ba itu dengan atau atas ya. Atas nama atau bismi. Dengan ismi itu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Jadi ini lebih dalam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ini atas nama Allah gitu. Kalau kita melakukan suatu kebaikan dan membaca bismillah, ini atas nama Allah. Dan sifat Allah yang 99, kalau dalam Islam ya ada 99 sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua dari yang lainnya tadi, dari 99 nama itu. Dua yang disebut itu kasih dan sayang. Coba. Artinya apa sih? Berarti apapun yang kita lakukan ini mestinya dasarnya adalah kasih dan sayang. Jadi berpikir seperti kekasih ini saya pikir sebuah hal yang pas lah gitu. Secara fundamental manusia memang mestinya berpikir dengan kasih dan sayang. Dahsyatnya cara berpikir kasih sayang ini adalah ternyata kekuatan cinta itu luar biasa. Ya tadi saya disinggung depan ya. Ketika bicara seorang ibu, saya pikir contohnya sangat banyak. Bahkan masing-masing kita pasti punya pengalaman dahsyat dengan orang tuanya gitu. Atau kalaupun nggak ngalamin, mungkin lihat dari obrolan orang, atau melihat di cerita teman, atau melihat berita, bagaimana seorang ibu ini memiliki kekuatan yang dahsyat gitu. Dari mulai hamil dengan berat gitu. Itu kalau nggak ada cinta, nggak mudah, nggak bisa, bahkan nggak usah istilah, nggak bisa menyelesaikan perjalanan panjang, masa kehamilan, masa yang sulit dalam melahirkan, masa menyusui, masa mendidik anak-anaknya dari kecil. Itu hal yang sangat berat. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin gitu, dari
kelelahan-kelelahan di atas kelelahan. Jadi sangat lelah, sangat capek. Lalu apa yang bisa membuat para ibu ini mampu melakukannya? Karena kasih, karena cinta gitu. Jadi cinta ini dahsyat, cinta ini adalah energi, cinta ini energi. Sehingga kalau berpikir sebagai kekasih, maka kita masukkan energi kasih itu dalam aktivitas kita. Nah, ini nanti kita taruh di semuanya. Misalnya di semua contoh, misalnya kayak sekolah misalnya. Kalau kita melakukannya atas nama cinta, ya tentu happy dong. Sekolah itu happy gitu. Ya saya sampai sekarang masih takjub dengan yang almarhum bapak saya lakukan, almarhum, dan ibu saya juga seorang guru SD, dan saya nggak ngerti mereka melakukan apa atas diri saya, tapi saya demikian menikmati proses belajar. Saya itu kalau baca buku atau lagi dengerin penjelasan seorang atas sesuatu, saya pengen tahu gitu ya, lalu itu suasananya itu kayak saya naik gunung di pemandangan yang indah, terus langit gitu. Karena kan membuka informasi itu kan kayak ngebuka tabir awan gitu kan. Jadi kita kayak terbang di atas pegunungan yang indah gitu, terus terkuak satu demi satu, semua itu indah gitu. Coba bayangkan kalau belajar itu dirasakan dengan penuh cinta seperti itu, rasanya kayaknya nggak ada yang berat gitu. Saya makanya ini saya syukuri lah ya. Saya tuh pernah sampai nggak tidur berapa malam gitu karena belajar gitu. Karena saya menikmati gitu. Saya mempelajari dengan sekolah saya yang pas-pasan dulu di pesantren, saya mencari materi dari sekolah lain, terus saya pelajari. Saya menuliskan rumus-rumus kimia di kartu remi gitu, biar saya tetap bisa main remi tapi sambil baca. Sampai seperti itu dulu, dan saya nggak merasa terpaksa gitu. Karena saya gitu. Dan anehnya saya nggak nyari nilai gitu. Dulu itu saya sampai 6 tahun di pesantren tuh kayaknya nggak peduli sama rapot. Artinya sesuatu ya. Sementara kalau kita anak-anak sekarang banyakkan belajar untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Itu kan semata-matanya nilai ya. Ya boleh aja sih untuk memotivasi. Tapi tentu ini bukan kekuatan cinta atas ilmu yang seperti yang saya rasakan dulu gitu. Saya beruntung sekali benar. Saya mendapatkan orang tua yang dua guru ya. Bapak saya dulu juga guru, walaupun terus menjadi seorang seniman. Ibu saya juga guru sampai pensiun. Dan saya malah nggak ngerti secara detail apa yang mereka lakukan. Tapi kok saya itu senang sekolah, gitu, senang belajar. Saya dulu kalau seminggu mau ujian itu, seminggu itu full saya rela untuk di rumah, atau kalaupun ada teman main, saya tetap belajar. Seminggu sebelum ujian itu pasti sudah fokus ke buka buku gitu. Dan itu seru gitu, bukannya terpaksa gitu, bukannya terpaksa. Nah itu cerita, tapi saya penasaran apa yang dimasukkan oleh bapak saya menjadi saya memiliki kecintaan atas suasana belajar itu. Nah, itu contoh kalau belajar. Bagaimana dengan bekerja? Tentu sama bekerja. Saya ya pernah ngalamin lah, saya harus melakukan sesuatu yang saya tidak suka, dan itu berat sekali. Dan rasanya menjadi konyol kalau saya bekerja, saya mendapatkan penghasilan dari satu profesi dan saya tidak mencintai profesi saya. Itu menjadi konyol kan. Berarti saya menjalani masa-masa siksaan di titik itu kan. Ya pasti kita ngalamin, kalau namanya pekerjaan kan kita belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan kan. Tapi kalau nggak berusaha mencintainya, konyol kan. Sementara kita hidup dari situ gitu. Apalagi saya seorang kepala keluarga ya kan, ada satu kaidah, ini sebenarnya pikiran saya tapi sampai sekarang masih saya catatkan gitu, supaya seorang laki-laki itu mimpi buruknya ketika saya lelah mencari uang gitu. Karena tugas saya itu gitu. Sama dengan seorang ibu, maka ketika dia lelah mendidik anaknya gitu, mengurusi anaknya, ya itu mimpi buruk karena ya memang itu tugasnya gitu. Sama ketika saya kerja tuh saya aduh capek banget, itu mimpi buruk karena harusnya gue antusias dong, karena ini tuh kalau gue nggak nyaman dengan pekerjaan saya, ini siksa dong ya sepanjang hidup saya gitu, sesuatu hal yang harus saya nikmati. Nah karena itu mencari hal-hal yang bisa kita nikmati. Nah, ini buat cerita ke anak cucu juga jadinya kan.
Suatu hari kalau kamu dalam satu profesi tertentu, nikmati. Contoh saya kan sebenarnya dengan pegawai negeri sipil bukan hal yang saya mimpikan gitu ya. Saya tidak menikmati sebenarnya, tapi ikhtiar saya untuk menikmatinya sampai dengan bahkan saya membuat blog pertama saya dulu. Ya bukan pertama sih, awalnya blog pribadi, terus saya bikin satu blog judulnya PNS yang Bahagia. Saya benar-benar mengulik, mencari tahu bagaimana menjadi PNS yang bahagia. Bukan PNS yang sukses, yang karirnya bagus, bukan. Sekedar bahagia saja. Karena saya khawatir ini karir yang akan saya jalani sampai usia pensiun dan saya nggak menikmatinya gitu. Saya cari terus titik-titik kebahagiaan di kantor itu seperti apa. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, yang saya lakukan di kantor seperti apa. Bikin kafe kecil, bikin kopi, tempat ngobrol. Kalau saya senang ngobrol ya saya harus punya teman-teman untuk ngobrol. Kalau saya mau, pokoknya semua dibikin nyaman untuk melakukan tugas-tugas kita. Karena tanpa itu kesiksa kita. Itu kalau kerja. Nah, nanti tadi belajar, kerja, apalagi termasuk mungkin bergaul ke masyarakat ya. Coba bayangkan, saya tinggal di satu lingkungan atau anak-anak atau siapa ya, para teman-teman di rumah ya, tinggal di satu tempat, lalu kita nggak nyaman dengan lingkungan itu. Seperti apa? Ini cara berpikir sebagai kekasih, ya kita harus bagaimana menikmati, menjadi kekasih yang baik untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk karir, untuk lingkungan kita gitu. Kalau kita nggak nyaman keluar rumah jadi nggak enak, sama tetangga nggak suka, kan terus gitu kan. Sementara sebagai kekasih mestinya kita antusias dong ketemu, ya kan? Ketemu orang, ketemu itu sih antusias dengan siapapun, ya nggak sih? Nah, lalu bagaimana mencintai ini? Ada rumusnya juga kan, ada teori-teorinya menjadi kekasih yang baik. Itu teori-teorinya kan banyak. Saya ngambil satu aja kali ya. Ini, love language. Nah, itu aja ya. Salah satunya itu saya pikir. Kalau, saya harus mencintai pekerjaan, karir, lingkungan, sekolah, atau dimanapun saya harus mencintai. Terlebih keluarga gitu kan. Tapi gimana caranya? Ya kan? Nah, love language adalah cara ekspresi membuktikan, mengekspresikan cinta kita. Teorinya itu ada 5 ya. Ada 5 bahasa cinta. Ya, yang pertama physical touch, sentuhan. Ya, sentuhan. Jadi kalau apalagi anak laki-laki, konon katanya pelukan itu menjadi sangat dibutuhkan. Konon ya, kebetulan saya nggak punya anak laki-laki, tapi katanya begitu. Ya sama sih, semua anak itu butuh pelukan. Tapi teman-teman jangan kaget kalau ada anak kecil yang tiba-tiba meluk kita atau dia pengen dipeluk, karena memang mereka lebih membutuhkan pelukan, katanya gitu ya. Jadi physical touch salah satunya itu, jadi sentuhan fisik. Atau kalau kita ngobrol dengan teman, mau nyentuh pundak, tos misalnya, itu hal-hal sederhana tapi dibutuhkan. Saya sering tos dulu bang, biar nggak selek misalnya, sama atau salaman dengan satpam saat pagi hari berangkat kerja. Ini sederhana. Kita datang masuk gerbang tempat kerja atau sekolahan, atau di sekolah atau di kuliah atau di kampus, yang di depan gerbang itu tenaga satuan pengamanan gitu, satpam. Kenapa nggak kasih senyum? Kalau saya bahkan salaman ke semuanya itu. Kalau yang jaga di situ ada 5 orang, ya saya salamin semua 5 orang. Termasuk yang nyapu, yang apa. Ini sederhana. Tapi bayangkan kalau itu dirutinkan. Itu adalah ekspresi kekasih gitu. Kan kita mau jadi pacar semua mau jadi pacarnya semesta, menjadi kekasih semesta. Sehingga akhirnya kita enjoy dengan kita lakukan. Itu pertama. Kedua, quality time. Kita punya waktu yang berkualitas. Ini agak rumit bagi seorang ayah yang sudah memiliki kesibukan di kantor, terus mungkin di lingkungan ada, mungkin punya hobi, mungkin punya itu. Kan akhirnya waktu itu menjadi pendek. Terlebih kalau misalnya saya dapat tugas di luar kota, misalnya saya pernah ngalamin ya di luar kota, sehingga waktu itu menjadi sangat berharga bersama anak dan keluarga. Nah kalau udah seperti itu, ya quality. Makanya ini bukan masalah quantity, tapi quality. Kualitasnya harus diperbaiki. Seperti apa gitu. Ini banyak cara menyiasati itu sebenarnya.
agar berkualitas. Kalau perlu dikurikulumkan gitu. Misalnya kalau ke anak-anak bicarakan dengan pasangan, kalau si A ini dia mendekatinya dari pintu mana, si B dari mana, sehingga ketika kita masuk itu sudah dalam posisi yang kita persiapkan gitu. Kalau ngomongin ini ke sini, jadi pas kita ngobrol, nonton TV, nonton film bareng atau ngantar kemana, saat-saat itu tembak gitu. Quality time itu saya pikir menjadi sesuatu yang perlu disiasati sebagai seorang kekasih yang baik gitu. Ekspresinya biar diserencanakan dengan baik. Kedua itu ya. Ketiga, aktivitas layanan, jadi act of service. Jadi pelayanan itu kalau kita membantu, memberikan, menyiapkan makan, menyiapkan pakaian, memperhatikan, itu hal-hal sederhana yang bisa jadi menyentuh hati. Ini kan bahasa ya, bahasa kasih. Ada beberapa kekasih yang tersentuh dari sudut pandang ini. Kalau dilayanin itu lepek-lepek gitu. Mainkan, berikan itu. Bagi pasangan, bagi anak, ya, bagi keluarga, kalau memang punya kesempatan, lakukan itu. Karena itu bisa jadi menyentuh titik kekasih kita, ya, mengambil hati kekasih kita. Kita perluas. Bagaimana dengan di sekolah, di kampus atau di tempat kerja? Sama, ya. Kita bisa mencuri hati, bukan mencuri. Ya, boleh juga mencuri hati kan. Kalau kekasih itu kan selalu berusaha mengambil perhatian kekasihnya kan. Ya mungkin dengan kalau ada beberapa yang kita berikan servis yang baik gitu. Layanan yang baik. Nggak usah malu gitu, nggak usah malu. Saya punya teman yang kalau bertemu Bu Menteri itu kelihatan gegap menyiapkan kursi, mengambil apa, membuat ibu itu nyaman. Tapi saya nggak kalau orang yang nggak kenal beliau mungkin berpikir, wah ini kok kayak cari muka banget ya gitu di atasan gitu ya, ke Bu Menteri misalnya. Tapi kalau yang kenal beliau enggak, karena dia melakukan ke semuanya, ke teman-temannya semua. Jadi benar-benar kalau ada kesempatan dia siapkan, dia akan siapkan. Bahkan dia harus minta maaf untuk hal yang tidak perlu ketika dia tidak bisa memberikan yang menurut dia harusnya dia kasih gitu. Itu kan sangat layanan prima. Lakukan, itu akan membuat kita happy, kekasih yang baik. 4, word of affirmation, itu kata-kata yang mengafirmasi, kata-kata pujian, kata-kata apresiasi gitu. Wah keren loh kamu, wah keren loh gitu. Hal itu sederhana tapi tetap kalau disampaikan dahsyat. Aku tuh kalau pagi seneng banget lihat kamu itu, mesti udah, wah misalnya gitu. Kita memberikan apresiasi atas apa yang dia lakukan gitu. Entah itu kepada anak, keluarga, pasangan, atau kepada teman kerja. Dan itu beberapa orang dengan bahasa kasih yang sama, dia akan kena diberikan pujian atau apresiasi, nggak harus pujian tapi apresiasi atas apa yang dia lakukan. 5, hadiah. Jadi luangkan waktu untuk memberikan hadiah. Saya punya dia belum pernah menjadi atasan langsung saya, tapi ini kayaknya saya memberikan catatan khusus sama beliau itu karena setiap kami berinteraksi, kita hanya berinteraksi dalam satu forum sederhana aja, tapi besoknya dia pasti ngirim sesuatu. Hadiah dia kecil, misalnya kayak gantungan kunci, ballpoint, atau sekedar sekedar kayak kartu ucapan gitu. Kadang buku, kadang apa. Tapi itu tuh ngena gitu karena saya tahu, loh, kenapa beliau perhatian sekali untuk hal-hal seperti ini. Padahal dia yang saya lakukan ke dia nggak seberapa sebenarnya gitu. Dia pasti ada gitu. Cuman mensupport kegiatan dia tertentu, sekecil apapun pasti ada sesuatu. Itu kan juga bagian dari menjadi kekasih yang baik gitu. Nah, ini 5 lah. 5 itu kayaknya udah cukup banget ya. Saya ulang lagi ya, sentuhan, waktu yang berkualitas, layanan, ya, kata-kata yang baik, apresiasi atau pujian. Lalu yang kelima adalah hadiah. 5, ekspresi cinta yang harusnya kita pahami, kita coba ke semuanya. Karena kita ingin menjadi seorang kekasih untuk semesta. Wes, itu ya. Nah, ini ada catatan lagi di saya itu bekerja dengan cinta. Itu kuncinya
ada pengorbanan, tapi tidak dianggap sebagai pengorbanan. Kalau ketika kita bicara pengorbanan, berarti kalau kata Sujiwo Tejo, cinta itu tidak membutuhkan pengorbanan, karena ketika kamu merasa berkorban, kamu sebenarnya sudah berhitung. Tapi harus ada sesuatu yang kita ini harus melakukan lebih. Kalau di sini nih, kalau pakai kata-katanya ini sebagai dasar hukumnya, anfa'uhum linnas ya, jadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi kamu dimanfaatin orang itu jangan sakit hati. Gila, gue cuma dimanfaatin. Dimanfaatin itu justru kamu menambah nilaimu, karena itulah yang. Jadi lakukan aja, ambil terus. Jangan berhitung atas apa yang kita berikan. Kedua, kualitasnya. Jadi bekerja dengan cinta itu fokus pada kualitasnya, karena kita ya seperti kekasih-kekasih itu, kita melakukannya dengan dahsyat gitu. Ya kan, pasti tidak sekedar dijalankan, tapi pasti dengan tingkat yang berkualitas, tingkat kualitas yang tinggi, yang bermutu aktivitas kita karena cinta. Dan yang ketiga, bekerja dengan cinta itu the power of love, energi kasih. Jadi dia akan bertahan lama, ya. Kalau kasih itu akan bertahan lama. Bahkan saya pernah ngulik karena bikin puisi ya. Saya lupa judul puisinya apa, tapi di situ saya ngulik kata cinta. Jangan-jangan tidak ada benci yang diciptakan. Jadi yang diciptakan itu hanya cinta. Benci itu adalah cinta yang salah tempat gitu. Karena kan ketika dia mencintai sesuatu, terus yang dicintai itu keserangan, kita jadi benci kan. Betul gak sih? Jadi jangan-jangan awalnya itu semuanya masalah cinta. Benci itu lahir hanya karena cinta yang salah tempat gitu. Jadi dia POV-nya kurang mundur gitu. Ya kan? Contoh misalnya, karena kemarin belum lama ada Pilpres, ada pemilihan umum ya, pemilu. Itu kan antara pendukung A dan pendukung B bisa jadi saling serang dan mungkin saling benci gitu. Padahal sebenarnya saking cintanya sama pasangan, sama pilihannya gitu kan. Kan jadi akhirnya membenci lawannya kan. Padahal sebenarnya mungkin nggak ada perasaan benci itu kalau kita POV-nya mundur. Kenapa nggak selesaikan kamu cara pandang kita yang kita ubah? Nggak ada urusan kita, nggak ada urusan dengan, nggak ada kata kita dan mereka gitu. Bagaimana kalau sama? Tiba-tiba kita nyaman. Jadi kalau POV-nya tepat, apalagi ketika kita melakukannya seperti apa yang Allah inginkan, dengan setiap perbuatan yang kita lakukan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Maha Pengasih. Bahkan kalau dalam terjemahannya itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman itu seluruh semesta. Mau orang jahat, mau orang baik, semua itu bagian dari kesayangan, kasih sayang Allah. Baru Ar-Rahim bagi yang dia pilih. Coba bayangkan. Setiap perbuatan ada unsur kasih dan sayang. Dan kasih itu menyemesta. Ketika kita menyemesta, mungkin nggak sih kita benci sama seorang? Kayaknya nggak ada. Jadi bagi kekasih sejati tidak ada kata benci. Kelihatannya naif, tapi serius, ini it's work, ini udah mulai saya rasakan. Kalau saya mulai nggak suka sama sesuatu gitu, kayaknya ini doang deh sudut pandang gue yang salah gitu. Kalau gue mundur gini, iya nggak ada apa-apa. Misalnya ini baru sekalian cerita ini, tadi kita ada fogging di lingkungan, fogging, kecoanya lari ke dalam rumah kan. Kita sebel atas kecoa gitu, kita pukul. Padahal kalau kita mundur ke POV-nya ke belakang, kasihan kecoa. Kecoa itu di-fogging, ditelokan, lompat ke dalam rumah. Di rumah kita gebuk. Coba, dia suruh tinggal di mana gitu kecoa itu. Kalau sudut pandang kita menyemesta, kita mungkin tidak akan terlalu ribet dengan binatang-binatang yang di sekitar kita. Mungkin kita perlu nyari tempat, mempersilakan tempat dia untuk hidup gitu. Karena mungkin dia membutuhkannya. Kalaupun dia harus kita basmi dengan cara yang baik gitu. Jangan sampai mengganggu alam gitu. Saya ada kakak yang ngasih masukan, kalau bangun rumah jangan sampai motong pohon misalnya. Wow, kalau perlu rumahnya itu pohon, kalau ada di tengah rumah ya biarkan aja pohon. Saking nggak berani mengganggu alam gitu. Itu kan sesuai ya, karena sudut pandangnya. Ya kalaupun harus motong ya dengan cara yang baik gitu. Seru ya.
Mungkin itu ya kayak jadi bisa jadi ini. Dengan sudut pandang yang tepat, seorang kekasih bisa jadi tidak memiliki rasa benci atas apapun karena sudut pandangnya melebar. Ngeri ya. Aku juga mungkin belum bisa, tapi kita sama-sama belajar lah. Ya, jadi di episode yang kelima ini, episode tentang nanti yang kelima ini, bagaimana kita berpikir dengan sebagai seorang kekasih. Jadilah kekasih untuk semesta. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.